guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tanpa, yaitu ini dia cara menanam tanaman begonia agar subur dan rimbun. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada tanaman hias begonia ya, yang sangat cantik, yang umurnya kurang lebih sudah 1 tahun, dan saya akan melakukan repotting. Nah, mumpung saya akan melakukan repotting atau pindah pot, saya akan tunjukkan ya gimana hasil perawatan saya selama 1 tahun ini sehingga tanamannya sudah rimbun seperti ini. Nah, tanaman begonia itu sebenarnya banyak macamnya guys. Ada tanaman begonia gantung, ada juga tanaman begonia yang ditaruh di dalam pot datar. Kebetulan jenis yang saya miliki ini adalah begonia red silver. Nah, seperti apa sih penampakannya? Nanti ya saya akan tunjukkan lebih detailnya. Saya akan tunjukkan sekaligus repotting ya. Ini juga bisa dilakukan pada saat nanti teman-teman baru membeli di toko tanaman, kemudian akan pindah ke pot yang baru. Nah, metode ini juga bisa dicontoh ya. Kebetulan ini baru saya cabut ya dari pot yang lama karena sudah terlalu kecil. Ini pot yang lama ya. Nah, ini pot yang lama sudah kecil. Saya akan pindahkan ke pot yang lebih besar lagi dan berwarna putih biar tambah kece badai guys. Kece badai. Hari ini kali kita lihat yuk, deketin untuk tanaman begonia red silver ini. Kenapa disebut dengan tanaman begonia red silver? Karena daunnya ini guys, lihat ya. Tanaman begonia red silver ini yaitu bentuk tanamannya ini ya. Kalau kita deketin itu berbintik-bintik, jadi agak kasar. Lalu untuk tanaman begonia red silver ini, pada daun yang sudah tua itu warnanya silver ya. Kemudian kalau daun mudanya itu seperti ini berwarna merah. Nah, ini dia guys, merah marun. Daun yang paling kecil, nah ini paling sangat merah. Lalu menjelang usia muda, silver agak kemerah-merahan ya. Nah, nanti dalam satu tanaman ini akan bermacam-macam warnanya guys. Lihat, cantik sekali. Ada yang merah, ada yang silver, ada yang semu silver menuju ke merah. Dan yang paling saya sukai dari tanaman begonia ini adalah apabila terkena sinar lampu ataupun sinar matahari, dia kelihatannya mengkilat guys. Nah, seperti ini. Kita deketin yuk ke arah sinar lampu. Nah, lihat guys, mengkilat ya. Warna itu sangat cantik sekali apabila terkena sinar lampu atau sinar matahari. Jadi sangat cocok untuk ditaruh di teras rumah kita guys. Nah, kita lanjut yuk untuk cara pindah potnya. Pertama, untuk melakukan pemindahan pot tentunya kita butuh yang namanya media tanam. Media tanam saya ini apa sih yang dipakai? Nah, ini dia guys. Tanaman begonia itu batangnya kalau kita patahin itu sedikit berair ya. Jadi seperti halnya tanaman lidah buaya itu, untuk batang utamanya itu agak berair, tidak seperti batang-batang tanaman kayu ya. Jadi otomatis untuk penyiraman itu harus yang jarang. Nah, berapa kali dalam seminggu? Tonton terus video ini sampai berakhir. Nah, untuk media tanam yang saya pakai ini yaitu menggunakan media tanam yang sangat poros ya, yaitu apa? Ini Andam Pakis. Nah, lihat guys, ini Andam Pakis ya. Ini bisa didapatkan di toko tanaman atau di toko online saya juga ada ya. Ini bisa dipesan. Andam pakis itu apa? Andam pakis adalah bagian dari pohon pakis, misalkan dari batangnya, rantingnya, ataupun akarnya. Ini difermentasi, dikeringkan sehingga akan seperti ini. Ini sangat poros ya dan cocok sekali untuk tanaman begonia. Selain ini, apakah dicampur dengan yang lainnya? Ya, saya akan mencampur dengan sekam mentah. Ini dia guys, bagian bawah ya. Nah, lihat itu sekam mentahnya. Apalagi selain itu saya akan campurkan dengan, nah ini guys, pupuk kambing seperti biasa yang sangat bagus untuk perkembangan tanaman apapun karena mengandung nutrisi organik yang sangat tinggi ya. Untuk perbandingannya berapa? Perbandingannya adalah 1 bagian Andam Pakis, 1 bagian sekam mentah, dan setengah bagian dari pupuk kambing. Kemudian kita mix menjadi 1 ya. Nah, sekarang kita mix yuk. Kita keluarkan ya untuk Andam Pakisnya. Kita berikan pupuk kambingnya. Nah, kalau sudah, apalagi? Kalau sudah, saya akan mencampur lagi dengan yang namanya fungisida ditin. Fungisida ini bisa diganti dengan merek Antrakol
atau merek yang lainnya. Saya karena punya merek Ditin, maka saya akan memakai merek Ditin M4580 WP ini ya. Ini juga sangat bagus untuk mencegah atau mengobati tanaman-tanaman yang terserang penyakit jamur. Nah, ini sebagai pencegahan awal ya, kita campurkan ke media tanam agar begonia ini tidak mudah terserang penyakit jamur. Karena kendala yang sering dihadapi oleh para pencinta tanaman hias untuk begonia ini adalah membusuk ya, batangnya membusuk, menghitam, lama-lama mengering dan mati. Untuk pot sebesar ini saya akan memberikan untuk fungisidanya adalah setengah sendok ya. Nah, ini kita campurkan seperti ini, kemudian kita aduk-aduk guys. Nah, kalau udah tercampur seperti ini, baru kita masukkan ke dalam pot ya, setengahnya sebagai landasan awal paling bawah untuk pot yang akan saya siapkan ya untuk tanaman begonia red silver ini. Nah, ini sudah saya siapkan ya. Nah, oke guys, ini ya untuk pemindahan pot atau repotting, media tanam bawaan selalu di bawah ya. Jadi untuk akar ini jangan sampai putus atau bergeser, karena kalau terjadinya pergeseran atau putus biasanya tanaman akan mudah stres di posisi di pot yang baru. Jadi usahakan selalu seperti awal ya, bentuknya seperti ini. Kita sisakan sedikit aja media tanam bawaan yang menutupi di akar. Yuk kita masukkan seperti ini. Nah, ini guys, kalau sudah lurus kita bisa memberinya samping-samping si tanaman begonia ini dengan media tanam yang masih sisa ya, seperti ini. Nah, kita tutupi bagian akarnya sampai penuh. A few moments later. Tara, ini dia guys, sudah selesai ya untuk pemindahan potnya atau repottingnya. Kemudian kalau sudah penuh bagian samping-sampingnya menutupi akar, kita bisa sedikit padatkan ya seperti ini agar tegak. Pada saat disiram nanti tanamannya tidak roboh ke kiri atau ke kanan. Tanaman begonia ini itu apabila sudah rimbun, kita perlu yang namanya tiang penyangga. Tiang penyangganya itu bisa menggunakan bambu seperti ini guys. Nah, kita lihat yuk. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada bambu di tengah-tengah, kemudian saya ikatkan dengan tali seperti ini. Kenapa? Karena tanaman begonia ini seperti yang saya bilang di awal, untuk batang tanamannya itu banyak mengandung air ya. Jadi kalau dia memanjang, tanamannya itu agak sedikit roboh ke kanan atau kiri karena tidak bisa menopang dari beratnya si pohon atau si daun yang mulai banyak seperti ini. Jadi untuk awal penanaman kita bisa mulai memberikan ajir atau tiang penyangga seperti ini dari bambu boleh. Kemudian peletakan nih. Nah untuk peletakan ini kadang kita masih bingung ya buat teman-teman yang baru mau membeli tanaman begonia. Itu untuk begonia ini sebenarnya boleh nggak sih terkena sinar matahari langsung? Jawabannya adalah boleh. Tanaman begonia saya sudah berapa kali menanamnya ya. Saya selalu memberi dari penyinaran sinar matahari pagi sampai siang guys, minimal itu ya. Lalu apabila muncul daun-daun, bagian tengah-tengah bisa kita pangkas ya. Nanti tanamannya akan semakin rimbun, di samping-sampingnya keluar daun-daun yang banyak seperti ini. Itulah untuk cara peletakan sekaligus tips pemangkasannya ya. Nah lalu untuk penyiraman itu karena tanaman ini sifat batangnya itu mengandung air, jadi jangan keseringan disiram ya. Yaitu kalau saya sih 3-4 hari sekali dengan pemberian pupuk organik saja. Atau misalkan dalam keadaan kondisi musim penghujan, kita bisa cek untuk media tanamnya dengan cara masukkan jari seperti ini. Kalau masih basah ya jangan usah disiram. Begonia ini termasuk mudah kok dalam perawatannya. Jadi buat teman-teman yang baru mau merawat tanaman hias, jangan sungkan untuk merawat tanaman hias begonia. Nah oke ya guys, gitu aja dari saya. Buat teman-teman yang pengen bertukar sapa atau bertanya di kolom komentar, jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe jangan lupa ya. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa kan.